Ada seorang perempuan yang naudzubillah, semoga Allah mengampuni, dia pengen foto, pengen bener, dia kepleset dalam zina, padahal dia sudah punya suami. Saya menduga bahasanya jangan-jangan suaminya adalah memang modelnya nggak pantas banget, sehingga dia penasaran, pengen tahu suamimu mana, dibawa suami. Saya lihat suaminya ganteng. Dalam hati saya, mungkin ganteng fisiknya, dia tidak bisa memenuhi. Saya tanya dengan jujur, suamimu memenuhi kebutuhan batinmu? Memenuhi, Bu ya. Bingung nih, saya mulai bingung, ini ada apa? Suamimu memenuhi kebutuhanmu? Iya, Bu ya. Saya pengen tahu, laki-laki yang telah menzinaimu ada fotonya? Kemudian dia mencari-cari, karena waktu itu sudah tobat, syarat pertama tobat hapus dia, dicari, coba dicari, saya pengen tahu. Subhanallah, jauh sangat ganteng suaminya. Dan siapakah laki-laki itu? Adalah orang yang mengantarkan air seminggu 2 kali, mengantarkan air. Lalu kenapa bisa terjadi? Saya paham, yang rusak dirimu sendiri. Langsung saya tutup poin. Kau biasa nonton film yang tidak-tidak kan? Iya, Bu ya. Jadi rupanya apa? Dia adalah seorang profesi, dia adalah seorang sukses, dia sukses, perempuan sukses. Cuma dia sering mengumbar syahwatnya dengan nonton yang tidak-tidak. Kemudian kalau ada laki-laki membayangin dan sebagainya, saya tidak fokus lagi pada istri suaminya. Sehingga waktu itu ada bangkit syahwat, ada laki-laki lewat, dia dizinai. Sampai dia mau dicerai sama suaminya. Makanya termasuk pendidikan yang harus kami hadirkan saat ini adalah hati-hati dengan tontonan yang tidak benar itu. Biarpun sudah suami istri, awas hati-hati. Itu merusak mental. Dan itu bikin candu, itu kecanduan. Anak muda, tua, muda sama, kalau sudah bisa nonton film-film kotor itu kecanduan dia. Yang ngantuk tidak ngantuk. Karena urusannya bukan urusan mata saja, urusannya rasa, urusannya syahwat. Dan itu bisa merusak mental sampai seorang. Akhirnya dalam Islam itu, lihat, Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu adik dengan kakak tuh nggak bisa syahwat. Anak dengan ibu nggak bisa syahwat. Mahram itu haram dinikahi. Aslinya begitu, cuman hari ini banyak orang gara-gara tontonan seperti itu, seorang anak bisa ngintip ibunya yang lagi mandi. Ayo. Seorang ibu pun ternyata perhatikan bentuk tubuh anak laki-lakinya. Hari ini kejadian gara-gara tontonan. Kalau bicara anak muda, saya tidak ngomong anak muda saja. Hati-hati tontonan yang di handphonemu. Jangan dianggap sepele itu bertahap. Sampai seorang anak yang ngadu kepada kami dan dia pengen sembuh karena sudah terlalu dalam lukanya. Bu ya, saya pengen sembuh, saya tidak kuat. Jadi tangannya itu cerdas banget. Dia itu kalau masuk laptop, internet, itu langsung ke sana. Kecerdasannya sudah perasa, sudah nggak pakai lagi. Jadi kecanduan betul dia. Nonton film kotor itu kecanduan betul. Hati-hati, harus jaga mata. Dan itu menjadikan seorang istri sudah tidak merasa indah dengan suaminya lagi. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa matanya dengan apa yang dilihat di gambar, di film. Karena apa? Dia berhayal mendapatkan seperti yang ada di film, sehingga dia akhirnya merendahkan, ah suamiku cuman begitu. Begitu sebaliknya. Termasuk suami istri yang bodoh. Suami yang mengajari istrinya untuk nonton film kotor, suami paling bodoh. Kenapa? Sebetulnya suami itu ingin ngomong kepada istrinya, istriku, aku mempunyai sesuatu atau aku bisa melakukan sesuatu, tapi tidak sehebat yang di film itu. Makanya, karena apa yang di film namanya film, tentu dengan bermacam-macam model, dengan macam ini. Akhirnya apa? Sang istri merindukan seperti ada di film, suaminya tidak bisa memenuhinya. Akhirnya tidak ada indah rumah tangga. Maka hati-hati tonton pandangan-pandangan seperti ini. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa ngaco dari sebagian ustadz. Kalau suami istri gak apa-apa, ngerusak mentalnya, sehingga ada seorang berkata, aku tidak bisa bangkit syahwat kecuali melihat film kotor. Kita harus waspada urusan ini. Bahaya sekali hari ini, wahai anak-anak muda, ya, anak muda yang hebat. Jangan Anda yang dalam keadaan haus kemudian mendatangkan es degan tapi Anda tidak bisa minumnya. Ya suka nonton film-film kotor itu kayak begitu, kan bangkit syahwat terus. Akhirnya pikiran macam-macam sampai naudzubillah lihat kakak perempuannya syahwat. Hari ini terjadi mahram, zina dengan mahram, zina dengan adik, zina dengan kakak. Banyak kejadian hari ini gara-gara tontonan. Itu dosa besar. Perzinaan begitu mudah dilakukan hari ini, apalagi dengan adanya alat transportasi, alat komunikasi. Orang bisa saja 5 menit berzina. Jadilah orang cerdas, sebagai anak muda.
Hindarkan diri dari hal-hal yang membangkitkan syahwat. Jangan nonton ya, hati-hati. Karena sudah ada di saku kita kadang-kadang datang. Kita menghindar saja kadang-kadang didatangi. Itu membahayakan, jangan dianggap sepele. Seorang perempuan menjadi tidak puas lagi, sehingga seorang perempuan, pengakuan dari dia melayani suaminya hanya begitu saja, sudah tidak menikmati karena sudah biasa dengan film kotor. Bahkan akhirnya dia lebih senang dengan cari kepuasan sendiri. Karena apa? Dia merasa pasangannya telah tidak memenuhinya. Na'udzubillah. Tapi bagi orang yang menjaga matanya, lihat, yang menjaga matanya tidak berurusan dengan hal-hal yang semacam itu, lihat, duduk dengan pasangannya langsung bangkit syahwat, selesai, puas. Karena apa? Matanya terjaga. Jangan main-main urusan semacam ini. Ya, ini anak-anak muda hari ini, urusan handphonemu harus kalian jaga. Dan harus saling menasihati. Grup-grup yang menyelamatkan, jangan sampai kadang ada yang nakal, satu grup ada yang ngirim film yang pantas. Nggak boleh. Ada satu ustadz yang berfatwa nggak ada masalah. Ya ustadz, kalau kamu hobi begituan jangan disebarkan ke orang lain. Rusak-rusak dirimu, jangan rusak orang lain. Jangan dianggap sepele wahai anak-anakku semuanya. Jaga matamu agar kamu konsen belajar, baca Al-Quran khusyuk, hatimu tenang, tentram. Sebab itu nyambung terus. Jadi kalau sudah pikiran kemana-mana itu, kalau sudah orang sering nonton film kotor, rusak mentalnya, bayangannya kemana-mana, ngelihat apa saja bangkit syahwat, terus khayalannya macam-macam. Ngelihat perempuan model ini, perempuan hitam, putih, kuning, gede, terus kayak begitu. Saya melihat orang yang punya pengalaman begitu, kasihan dia pengen, ada orang banyak yang pengen sembuh semacam itu. Gimana caranya? Ya namanya mujahadah dong, jauhkan dirimu dari nonton-nonton semacam itu.